Selamat pagi semuanya. Kita berlatih kembali dengan soal-soal biaya overhead pabrik ya. Oke ya, bertemu dengan saya kembali Thomas Krisna di video kita yang baru ini ya. Nah, ini adalah kelanjutan dari latihan yang kemarin ya. Nah, jadi di latihan yang ini kita akan berlatih kembali menentukan tarif BOP dengan beberapa dasar ya. Jadi dasar yang pertama adalah berdasarkan unit produk ya. Nah, jadi adik-adik sekalian kalau menggunakan Menggunakan dasar itu kita punya 5 pilihan di sini ya. Nah, 5 pilihan jadi gunakan mana yang sesuai untuk perusahaan yang dijalankan atau untuk soal yang dikerjakan ya. Nah, oke ya, saya kasih contoh lagi di luar sebagai tambahan dari contoh yang kemarin. Nah, ini berdasarkan unit produk ya. Jadi apabila kita berusaha menaksir ya, menaksir berapa perkiraan BOP, biaya overhead pabrik ya, ke depannya dengan data yang sekarang ya. Nah, jadi menaksir itu artinya adalah memperkirakan ya, kurang lebihnya. Ya, memperkirakan kurang lebihnya itu berapa ya. Nah, sebagai contoh aja anggaran atau taksiran BOP untuk tahun ini atau tahun depan ya terserah ini bisa dipakai, tapi yang jelas maksud saya di sini adalah kita kuasai mindsetnya ya. Jadi kita kuasai mindsetnya di sini ya. Jadi yang penting adalah mindsetnya. Jadi mindsetnya itu nangkep ya, gitu seperti gitu. Ya, jadi caranya seperti begini ya. Jadi kita tentukan anggaran atau taksirannya misalnya 6 juta 6 juta rupiah per tahun ya. Nah, kemudian kita juga taksir ya berapa unit yang diproduksi. Nah, misalnya 4.000. Nah, 4.000 unit yang diproduksi. Nah, dari sini kita bisa menentukan tarif BOP. Ya, jadi kalau rupiah BOP-nya itu 6 juta, sedangkan itu adalah taksiran unitnya diproduksi adalah 4.000 unit, maka kita bisa menentukan dengan mudah ya tarif BOP-nya yaitu Rp1.500 per unit ya. Nah, dari sini kan semoga-moga adik-adik jelas ya atau punya ide, oh demikian simpel ya, jadi demikian simpel ya. Ya mungkin kalau dalam praktek lebih complicated bisa disesuaikan kembali ya. Jadi misalnya anggaran atau taksirannya itu mungkin dari analisis beberapa komponen gitu ya, beberapa komponen biaya overhead pabrik. Nah, itu tinggal dijumlahkan aja ya, diperkirakan dijumlahkan. Kemudian taksiran ke depan itu kira-kira berapa, peningkatan jumlah rupiahnya berapa, nah kemudian unitnya diproduksi itu berapa, nah itu kemudian bisa menentukan tarifnya ya. Jadi simple banget ya sebenarnya ya kalau kita tahu gitu ya. Nah, sehingga kalau jumlah pesanannya adalah 100 ya 100 unit, maka kita dapat tentukan perkiraan BOP-nya adalah 150.000 ya, gitu aja ya. Jadi simple ya seperti itu ya. Nah, oke, kita latihan lagi ya. Nah, selain dengan unit produk, ya, bisa kita tentukan BOP berdasarkan biaya bahan baku langsung. Ya, jadi kalau tadi unit produk itu satuannya adalah unit ya, guys ya. Nah, sekarang biaya. Nah, biaya bahan baku langsung, biaya BBL ya, gitu ya. Nah, kenapa kok ini ada beda-beda dasarnya? Ya ini pendekatan aja. Ya, jadi adik-adik sekalian pakai pendekatan yang paling relevan ya, yang bisa memicu BOP itu apa sih? Ya, apakah unit yang diproduksi yang dimana hubungan antara triggernya itu cepat banget. Jadi kalau misalnya ya unit produk ya, ya misalnya unit produk, ya, ya itu seandainya unit produknya itu naik, langsung BOP-nya langsung responnya cepat. Nah itu ya berarti triggernya adalah unit produk ya seperti itu. Ya. Tapi sekali lagi saya boleh sedikit shortcut ya. Untuk di negara kita di Indonesia, trigger yang paling cepat itu adalah jam kerja pekerja ya atau jam biaya tenaga kerja langsung. Itu dari riset seperti begitu ya. Jadi yang trigger cepat itu ke situ ya. Tapi ya karena ini teori penjelasan, ya siapa tahu di dalam tempat adik-adik sekalian, tempat bekerja atau mungkin dalam soal-soal itu triggernya bisa beda ya. Jadi saya kasih contoh beberapa contohnya semua, saya kasih contoh.
Nah, moga-moga bisa memberi inspirasi. Oh iya, caranya seperti begini ya. Saya harus berpikir dengan cara seperti begini. Jadi kita berpikir secara mindset aja, mindset biaya ya seperti itu. Oke, ya. Nah, contohnya begini ya, guys ya. Jadi misalnya anggaran atau taksiran BOP-nya itu 1 juta, ya, 1 juta rupiah, ya. Nah, hati-hati ya antara satuannya ya, jadi satuannya rupiah atau unit ya. Di sini kalau biaya sih satuannya rupiah ya, satuan mata uang ya gitu ya. Nah, sedangkan kita bandingkan dengan biaya bahan baku langsungnya berapa? Ya, biaya bahan baku langsungnya adalah 4 juta. Ya, 4 juta. Maka kita bisa tentukan tarif BOP-nya secara persentase. Ya, secara persentase ya. Jadi karena taksiran BOP-nya adalah 1 juta, sedangkan taksiran biaya bahan baku langsungnya 4 juta, maka BOP-nya ini 25% dari situ. Nah, kalau ini udah kita nemu, tarifnya udah kita nemu, ya, ya tarif bisa dalam unit rupiah per unit atau persentase juga bisa. Tapi apapun satuannya, yang penting mindset adik-adik itu mindset kalian tetap sama ya. Jadi tetap seperti begini. Oke, langsung aja saya terusin. Ya, jadi jika perkiraan biaya bahan baku langsungnya, ada kata langsung ya, kita pakai langsung. Ya, perkiraan bahan baku langsungnya adalah 25.000 ya rupiah. Ya, maka langsung perkiraan BOP-nya, biaya overhead pabriknya adalah sekian. Ya, gini aja ya, simple ya. Oke, saya percepat ya. Nah, sedangkan yang C itu adalah berdasarkan biaya tenaga kerja langsung. Ya, nah, ingat di sini ya, jadi kalau tadi biaya bahan baku, ini adalah biaya tenaga kerja langsung. Ya, biaya tenaga kerja langsung berarti rupiah. Ya, oke lah, anggaran atau taksirannya 10 juta. Ya, 10 juta rupiah. Kemudian taksiran biaya tenaga kerja langsungnya adalah 5 juta. Ya, dua-dua satuannya sama ya, jadi rupiah, berarti kita pakai persentase. Ya, berarti kita ada belajar di sini bahwasanya tarif BOP-nya adalah 2 kalinya ya atau 200% ya, 2 kalinya dari biaya tenaga kerja langsung. Ya, jadi kalau kita tahu ada informasi biaya tenaga kerja langsung adalah 20.000 rupiah, maka perkiraan BOP-nya adalah 40.000 rupiah ya, kita tahu itu. Ya, seperti ini. Kemudian yang D adalah jam tenaga kerja langsung. Nah, ini pakai satuan jam ya. Nah, hati-hati ya, guys ya. Jadi kita pakai satuan tenaga, satuan jam, apa satuan unit, apa satuan rupiah. Yaitu mudah tapi hati-hati ya, diperiksa ulang ya, gitu ya supaya nggak misleading ya. Nah, kemudian anggaran taksiran BOP 2 juta, 2 juta rupiah. Kemudian jam, kalau 2 juta rupiah itu dengan jam berapa? 2 juta rupiah itu dengan 2000 jam. Ya, misalnya seperti gitu. Maka kita bisa tentukan tarif BOP-nya. Ya, jadi tarif BOP-nya adalah 1000 rupiah per jam tenaga kerja langsung. Ya. Nah, jadi kalau jam tenaga kerja langsung yang digunakan adalah 200 jam, maka tentu saja kita bisa tentukan perkiraan BOP-nya adalah 200.000 rupiah. Ya, seperti itu. Ya. Nah, ya karena 200 jam ya. Jadi jangan lupa tuliskan satuannya ya, guys ya. Nah, satuannya dituliskan di sini, nah sebelah kanan ini. Ya, jadi template ini saya sediakan untuk adik-adik sama para analis biaya untuk bisa digunakan dan dipelajari. Dan yang lebih penting adalah mindset kita berubah ya, jadi mindset biaya ya seperti itu ya. Nah, kalau kita sudah punya mindset biaya, maka kalau kita mau menganalisis biaya, menghitung biaya jadi lebih cepat ya, lebih cepat, lebih kreatif ya. Jadi caranya seperti gini ya, jadi saya tunjukkan caranya ya seperti itu. Saya demonstrasikan caranya. Dan yang terakhir adalah jam mesin. Ya, jam mesin. Jam mesin ini dipakai kalau untuk perusahaan-perusahaan atau pabrik-pabrik yang high tech ya, yang banyak atau mayoritas adalah mesin ya gitu. Ya. Namun juga ada ya, jadi ada departemen yang di mana banyak mesinnya, departemen yang banyak tenaga kerja langsungnya. Terus bagaimana Pak perhitungan biayanya mencampur seperti begitu ya. Nah, mungkin kalau memang rupiahnya atau omsetnya atau nilai produksinya itu gede, maka kita bisa melakukan pemisahan ya, split ya seperti itu. Ya, jadi problem di pabrik itu beda-beda ya, guys ya. Jadi
silakan komentar atau share di kolom komentar kira-kira keunikan yang terjadi bagaimana dan kita bisa diskusikan sama-sama ya seperti itu. Nah, ini kalau kasusnya adalah jam mesin ya, pakai jam mesin ya. Jadi kita tentukan nilai BOP-nya misalnya 2 juta ya. Jadi BOP itu karena biaya overhead pabrik, maka satuannya adalah rupiah ya, rupiah. Nah, dan kemudian taksiran jam mesinnya adalah 5.000 jam. Dalam satuan apa? Terserah mau pakai satuan bulanan, tahunan, satu bulan, kuartal ya boleh ya. Jadi 5.000 jam. Sehingga tarif BOP dapat kita tentukan, jadi tarif BOP-nya adalah Rp400 ya, Rp400 per jam. Nah, ini langsung dapat kita tentukan seperti begini ya guys ya. Nah, sehingga kalau jam mesinnya adalah 350 jam ya, maka kita bisa tentukan perkiraan biaya overhead pabriknya adalah 140.000 ya rupiah ya. Nah, oke ya, jadi satuannya jangan sampai dilalaikan ya guys ya, seperti itu. Ya. Oke, semoga demonstrasi ini dapat memberikan pencerahan, membuka wawasan dan membuat kita lebih kreatif dalam perhitungan biaya atau analisis biaya, seperti itu. Ya. Terima kasih, sampai bertemu di video saya berikutnya.